Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan trigonometri tentang perkalian sinus, kosinus, dan sudut ganda, matematika peminatan kelas 11 IPA, semester 1. Adapun indikatornya adalah: 1. Menyatakan perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus atau kosinus. 2. Menggunakan rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda. 3. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. Menyatakan perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus dan kosinus. Di sini untuk jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus, di mana cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Yang kedua, cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, apabila dua rumus cos jumlah dan selisih dua sudut apabila dijumlahkan maka akan membentuk rumus baru, yaitu menjadi 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa tambah beta ditambah cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh rumus baru, yaitu yang pertama negatif 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa tambah beta dikurangi cos dalam kurung alfa dikurangi beta. Yang kedua, 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa tambah beta ditambah sin dalam kurung alfa kurangi beta. Yang ketiga, 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa tambah beta dikurangi sin dalam kurung alfa dikurangi beta. Sebagai contoh, ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih. 3 cos 8A sin 5A. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus bisa melihat clue atau kuncinya. Mana kuncinya atau clue-nya? Lihat di sini pada soal cos 8A sin 5A. Lihat cos dan sin. Nah, untuk cos dan sin, lihat pada ketiga rumus mana yang ada cos dan sin. Tapi cos dulu dan sin yang kedua. Di sini untuk 3 cos 8A sin 5A itu sama dengan cos alfa sin beta. Jadi kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu rumus 2 cos alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa tambah beta dikurangi sin dalam kurung alfa kurangi beta. Jadi untuk dari soal 3 cos 8A sin 5A sama dengan 3/2 dalam kurung kurawal sin dalam kurung 8A tambah 5A.
dikurangi sin dalam kurung 8A kurangi 5A. Nah, untuk 8A tambah 5A itu hasilnya 13A. Dan untuk 8A kurangi 5A hasilnya 3A. Jadi untuk jawaban 3 cos 8A sin 5A adalah 3/2 dalam kurung kurawal sin 13A kurangi sin 3A. Selanjutnya menyatakan jumlah atau selisih sinus dan kosinus dalam perkalian sinus dan kosinus. Jika alfa tambah beta itu sama dengan A besar dan alfa kurangi beta sama dengan B besar, maka akan diperoleh untuk penjumlahan alfa tambah beta sama dengan A besar dan alfa kurangi beta sama dengan B besar adalah 2 alfa sama dengan A besar tambah B besar. Alfanya sama dengan 1/2 dalam kurung A besar ditambah B besar. Nah, untuk yang kedua, apabila alfa tambah beta sama dengan A besar dan alfa dikurangi beta sama dengan B besar, jika dikurangi maka akan menjadi 2 beta sama dengan A besar kurangi B besar. Beta sama dengan 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Substitusikan persamaan yang alfa sama dengan 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar. Beta sama dengan 1/2 dalam kurung A kurangi B besar. Alfa tambah beta sama dengan A besar dan alfa kurangi beta sama dengan B besar pada persamaan 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa tambah beta ditambah cos dalam kurung alfa kurangi beta. Maka 2 cos yang alfa diganti menjadi 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar. Kali cos betanya diganti menjadi 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Sama dengan cos dalam kurung alfa tambah beta diganti menjadi cos A ditambah cos dalam kurung A alfa kurangi beta menjadi cos B. Jadi cos A besar tambah cos B besar sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar dikali cos 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Nah, dengan cara yang sama ini pun akan membuat rumus baru di mana cos A besar dikurangi cos B besar sama dengan negatif 2 sin 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar dikali sin 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Yang kedua, sin A besar ditambah sin B besar sama dengan 2 sin 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar.
kali cos dalam 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Yang ketiga, sin A besar dikurangi sin B besar sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung A besar tambah B besar dikali sin 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Sebagai contoh, ubahlah ke dalam bentuk perkalian cos 6A dikurangi cos 2A. Nah, di sini untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus bisa melihat kuncinya, rumus mana yang harus digunakan. Di sini ada clue-nya atau kuncinya cos dikurangi cos. Mana yang rumusnya cos dikurangi cos? Ternyata terdapat pada rumus nomor 1, yaitu cos A besar dikurangi cos B besar sama dengan negatif 2 sin 1/2 dalam kurung A besar ditambah B besar dikali sin 1/2 dalam kurung A besar dikurangi B besar. Jadi menjawab cos 6A dikurangi cos 2A yaitu adalah negatif 2 sin 1/2 dalam kurung 6A tambah 2A dikali sin 1/2 dalam kurung 6A dikurangi 2A sama dengan negatif 2 sin 1/2 6A tambah 2A menjadi 8A dikali sin 1/2 6A kurangi 2A menjadi 4A sama dengan negatif 2 sin 8A dikali 1/2 hasilnya 4A dikali sin 1/2 dikali 4A hasilnya 2A. Jadi jawaban untuk cos 6A dikurangi cos 2A adalah negatif 2 sin 4A kali sin 2A. Selanjutnya rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda. Di mana untuk sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Untuk cos 2A itu ada 3 rumus. Yang pertama, cos pangkat 2A dikurangi sin pangkat 2A. Atau cos 2A sama dengan 1 kurangi 2 sin pangkat 2A. Atau cos 2A sama dengan 2 cos pangkat 2A dikurangi 1. Dan untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurangi tan pangkat 2A. Nah, itu adalah rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda. Selanjutnya, sebagai contoh, diketahui cos A sama dengan 12/13, di mana sudut A adalah sudut lancip. Hitunglah sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Jawab, untuk cos A-nya adalah 12/13. Nah, kita buat segitiga siku-siku di mana sudut A-nya merupakan sudut lancip
dan nilainya adalah 12/13. 12 menunjukkan samping, 13 menunjukkan miring. Nah, kita cari nilai sin A dan tan A. Untuk mencari nilai sin A dan tan A itu kalian gunakan teori Pythagoras. Ketemu, yaitu untuk depan sudut A-nya adalah 5. Sehingga sin A sama dengan 5/13 dan tan A sama dengan 5/12. Selanjutnya kita cari nilai sin 2A. Karena di soal yang ditanyakan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, kita cari sin 2A. Di mana sin 2A rumusnya adalah 2 sin A kali cos A. Sama dengan 2 sin A adalah 5/13 dikali cos A. Cos A-nya adalah 12/13. Sama dengan 2 dikali 5 dikali 12. Hasilnya 120 per 13 kali 13 hasilnya 169. 120 dibagi 169 sama dengan 0,71. Jadi nilai dari sin 2A adalah 0,71. Selanjutnya kita mencari nilai cos 2A, di mana untuk rumus cos 2A itu ada 3 rumus. Kita ambil salah satu saja. Di sini saya mengambil rumus untuk cos 2A adalah 2 cos pangkat 2A dikurangi 1. Sama dengan 2 cos itu 12/13. Berarti 12/13 pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikali dalam kurung 12 pangkat 2 itu adalah 144 per 13 pangkat 2 itu adalah 169 dikurangi 1. 2 dikali 144 itu adalah 288 per 169 dikurangi 1. Nah, di sini ada 2 bilangan. Yang pertama bilangan pecahan, yaitu 288 per 169. Yang kedua yaitu bilangan bulat, yaitu 1. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan seperti ini, kita samakan penyebut. Yang mana yang disamakan penyebutnya? Yaitu nilai 1 dirubah menjadi pecahan. Dirubahnya menjadi berapa? Lihat penyebutnya. Di situ penyebut untuk pecahan itu adalah 169. Sehingga 1 itu menjadi 169 per 169. Maka 288 untuk pembilang dikurangi 169 untuk pembilang dari nilai 1 per 169. Hasilnya adalah 119 per 169. 119 per 169 atau 119 dibagi 169 itu adalah 0,70. Jadi nilai dari cos 2A adalah 0,70.
0. Selanjutnya kita cari untuk tan 2A, di mana rumus untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurangi tan pangkat 2A. Sama dengan 2 tan A, berarti 2 dikali tan A. Tan A-nya adalah 5 per 12. Per 1 dikurangi tan pangkat 2A. Tan A-nya kan 5 per 12. Karena ada pangkatnya maka dipangkatkan. 2 kali 5 menjadi 10. 10 per 12. Per 1 dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Per 12 pangkat 2 menjadi 144. 10 per 12 per yang penyebut dijumlahkan. Di situ untuk penyebut ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan kita harus merubah bilangan bulat menjadi pecahan. Menjadi berapa pecahannya? Dilihat penyebutnya. Di situ penyebutnya ada ya 144. Jadi 1 itu berubah menjadi 144 per 144. Jadi 144 pembilang dari 1 dikurangi 25. Hasilnya menjadi 119 per 144. Karena di sini ada 3 per, maka saya rubah menjadi 10 per 12. Per yang kedua saya rubah menjadi bagi. Jadi 10 per 12 dibagi 119 per 144. Karena bentuknya pembagian dirubah menjadi perkalian dengan cara pecahan yang kedua dirubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Sehingga 10 per 12 dikali 144 per 119. 10 dikali 144 itu adalah 1440. Per 12 dikali 119 itu adalah 1428. 1440 dibagi 1428 itu adalah 1,01. Jadi nilai dari tan 2A adalah 1,01. Cukup sekian dari saya untuk materi trigonometri.